komentar dari Nabi SAW, bila ada orang yang berbagi, lantas dia menarik kembali apa yang ia bagi itu karena motivasi khususnya duniawinya tidak tercapai. Ada satu hadis yang menarik, saya tidak pegang kitabnya ini, tapi kita insya Allah bisa buka dalam satu hadis di Al-Bukhari. Nomor hadis 2622. Yang dikonfirmasi di Sahih Muslim, nomor hadis 1622. Nah, nanti lihat perawinya dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW bersabda, "Wa kama qala, laisa minna saw." Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang berperilaku buruk seperti ini. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang berperilaku buruk seperti ini. Jadi Nabi membuka hadis ini dengan komen yang tegas sekali. Itu bukan termasuk golonganku. Aku nggak pernah ngajarin begitu, gitu ya. Nah, siapa orang yang disebut Nabi berperilaku buruk itu? Nah, ini poinnya ya. Man ya'udu atau alladzi ya'udu fi hibatihi. Orang yang menarik kembali pemberiannya. Maaf, kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Itu ibarat hewan anjing yang menelan muntahnya kembali. Ini dalam dan tajam sekali ini ya, peringatan dari Nabi SAW. Jadi orang-orang yang dia memberikan pemberian atau mencoba untuk berbagi tapi dengan motivasi yang salah. Yang pertama, Nabi menyindirnya seperti hewan bernajis, kan? Artinya ada pemberian tapi di dalamnya ada kotoran. Ya, ini poinnya. Ya, awas, seringkali nanti hewan ini ditampilkan dalam Al-Quran itu dengan dua sisi. Ada sisi baik, seperti penjaga para pemuda di gua itu, di surat Al-Kahf. Kemudian, ada juga sisi yang lainnya, untuk menunjukkan sifat munafik, ya, provokator, termasuk sisi yang termasuk sisi yang ini. Itu orang-orang yang dia berbagi tapi dengan motivasi yang salah. Ya, seperti seseorang yang berbagi tapi membawa najis dalam dirinya. Nah, lebih parahnya lagi begini, sudah dia bernajis, lalu dia muntah, dia telan lagi. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Nabi SAW. Jadi secara singkatnya begini, orang yang mencoba untuk memberi dengan motivasi yang salah, lalu ketika tidak tercapai apa yang diharapkan itu, dia mengambil kembali, kata Nabi, itu perilaku yang sangat kotor. Ya, seperti muntahan dari hewan yang bernajis terus ditelan lagi. Nah, jadi ini memberikan gambaran bahwa sikap itu tidak terpuji. Sikap itu tidak baik, dan sikap ini memberikan kesan bahwa imannya bahkan tidak masuk dalam kategori yang standar. Nah, untuk itu, dalam kondisi demikian, kita dianjurkan untuk selalu mendoakan. Ya, bila ada terjadi demikian, bahkan melahirkan stres yang mendalam dan sebagainya, maka lingkungan sekitarnya memberikan edukasi. Ya, bukan mencemooh, karena mungkin dilakukan karena belum tahu, belum dapat ilmu. Itulah sebabnya kita belajar, supaya saling memperbaiki, bukan saling mencaci, bukan saling merendahkan, bukan saling menghinakan. Jadi, kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan kelembutan, merubah perilaku menjadi lebih baik. Boleh jadi pelajaran ini memberikan pencerahan supaya memperbaiki diri. Dan memang juga ini pun diniatkan dengan cara yang baik. Bukan untuk menyindir orang lain, bukan untuk mempertajam masalah, tapi memberikan sebuah edukasi supaya semua niat pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Sehingga hati lapang. Terpilih, tidak terpilih, alhamdulillah. Yang penting ada jalan untuk bisa berbagi. Nah, itu memberikan kelapangan pada jiwa. Dibandingkan dengan merasa sudah memberikan sesuatu, lalu tidak dapat yang dicapai, ditarik kembali, kerugiannya pun berganda. Sudah masyarakat mencemooh, mungkin ada bully, mungkin ada hal yang tidak baik diterima, itu konsekuensi dari perbuatan, bukan salah orang. Tapi juga Islam mengajarkan dalam situasi demikian, kita tetap memberikan doa terbaik, memberikan pencerahan terbaik, dan memohon kepada Allah, supaya siapapun termasuk diri kita, diberi hidayah, supaya dijaga dalam kemuliaan sampai kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.